Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sani Ali Rahman dengan NIM 2605012212227 dari kelas Oceanografi B. Di sini saya akan melakukan pengolahan data teori gelombang solitary part 2 dari teori gelombang non. Nah, di sini saya akan mengolah data 2 karena data 1 sudah diolah pada waktu praktikum. Jadi di sini saya akan meneruskan untuk pengolahan data 2-nya. Sebenarnya untuk data 2 sama seperti data 1. Jadi di sini kita pertama-tama masukin dulu NIM kita. Di sebelahnya kita masukkan NIM kita masukin NIM, terus di sini juga kita masukin 3 NIM terakhir. Nah, kalau udah di bawah sini. Nah, kalau udah kita langsung ke data pas NIM gitu. Jadi tinggal dimasukin aja, ditambahin. Dengan NIM asli NIM terakhir yang 3. Nah, setelah itu untuk itu kita ke perhitungan C. Nah, untuk perhitungan C ini tuh kita pakai rumus sama dengan SQRT buka kurung nilai G terus dikali dengan buka kurung nilai H ditambah dengan nilai G. Itu buka kurung. Terus habis itu kita lanjut ke nilai elevasi gelombang. Di sini T ada 0, 1, 2, sampai 5, X-nya ada min 5, sampai dengan 5. Jadi rumusnya itu sama dengan nilai H ini kali buka kurung 2 kali 0 lagi. Nah, habis itu tadi ada nilai C5 buka kurung 2 kali, habis itu 1 dibagi dengan cos H lanjutin jadi ada cos H ya, astagfirullah. Nah, habis cos H itu kita buka kurung 2 kali. Astaga. Terus itu buka kurung 2 kali, kita masukin kita buka kurung 1 kali, masukin SQRT lagi. Terus itu buka kurung 2 kali, kita masukin 3 dikali dengan ini nilai H. Terus habis itu tutup kurung 1 kali dibagi dengan buka kurung 1 kali 4 dikali dengan
yang nilai dari E dipangkatin 2, dipangkatin 3. Nah, dipangkatin 3, terus habis itu tutup kurung 3 kali. Terus habis itu dikali buka kurung nilai ini min 5 ini. Terus habis itu dikurangi buka kurung nilai C. Terus habis itu dikali dengan ini 0 T-nya. Terus habis itu kita tutup kurung 5 kali. Benar, habis itu dipangkatin 2. Kali enter aja. Nah, karena ini nanti kita mau drag, jadi kita kasih dolar terlebih dahulu di sini. Biar bisa di drag. Nilai C-nya didolarin. Terus habis itu nilai C5 juga didolarin. Terus nilai C6 juga didolarin. Terus nilai B itu dolarnya yang di tengah aja. Terus untuk nilai C ini didolarin semua. Terus nilai A14 ini yang didolarin yang depan aja. Habis itu bisa. Nah, terus ini bisa di drag ke samping. Terus bisa di drag ke bawah. Nah, kalau udah kita lanjut ke jarak dasar ke permukaan air, nilai S-nya. Ini sama nilai rumusnya itu sama dengan nilai ini nilai D ditambah dengan nilai dari elevasi gelombang yang T0 X min 5. Nah, tapi ini di dolar, karena nanti kita bakalan drag juga kayak gini, di enter aja. Nah, terus kita tarik ke kanan, terus kita tarik ke bawah. Nah, kalau udah kita masuk ke interpolasi di sini. Nah, jadi untuk H per D-nya di kolom yang tengah itu kita masukin dulu sama nilai H ini dibagi dengan nilai D-nya. Nah, terus karena udah dapat nilainya, kita pakai interpolasi ini buku grafiknya ini. Ya, gitu. Jadi di situ kita dapatnya 0,439 atau bisa 0,04 lah.
0,04. Jadi ini di antara 0,4 sampai dengan 0, jadi dikasih 4, 0,5. Nah, jadi kita cari dulu di sini nilainya ya. Kita 0,4. Terus untuk yang nilai ini kasih 0. Terus yang di sini ini tuh karena jarak dari 4 ke 5 itu 2 cm, berarti terus 2. Nah, terus buat kelasnya intervensinya ini itu ditambah 42. Terus habis ini terus itu dikurangi habis itu tutup kurung dibagi dengan buka kurung. Bawah dari ukurannya nilai paling atas tutup kurung dikali buka kurung bakal enter. Nah, dia ada di terus nilai ini ya di paste di sini. Terus kita cari yang itu untuk terus nilai tengahnya itu hasil dari nilai grafik yang di sini. Jadi itu 0,9 atas bawah itu 2. Terus di sini
hitung aja. Nah, di sini untuk yang batasnya tuh ini, terus 0,6, pasti interpolasi aja. Nah, terus untuk panjang M-nya kita tarik garis lagi pakai ini. Tinggal ditarik saja, ditarik aja dari nilai kan ke nilai ini. If you feel don't care, it's Nah, tadi ini tuh 0, kemudian nilai itu dapat 1,2, terus nilai kesannya 2. Terus tarik ke M, sini tuh 0,8, sini 0,9. Setelah diintegrasi, kalau udah, kita masukin ke nilai M dan N. Dikonekin aja. Nah, terus kalau udah, kita ngisi ke nilai kecepatan horizontalnya. Jadi, buat ngisi ini tuh, kan nilai, kita isi nilai Y per X-nya dulu. Nah, di sini udah ada ketentuannya untuk nilai Y dan S-nya. Tapi sebelum itu tuh, iya, nah karena NIM-ku NIM 7 berarti X-ku 3, T-nya 4, X-nya 3. Jadi di sini kita tandai dulu X-nya 3, T-nya 4. Berarti kita tarik dari X-nya 3 ini ke bawah, terus T-nya 4. Jadi di sini. Saya kasih. Ini juga sama. Tinggal ini. Udah, terus kita masukin ke sini. Sama dengan sepertiga dikali dengan ini YS. Nilai YS itu berarti nilai itu di enter sama 2/3 dikali. Terus kalau ini sama dengan nilai D sini ditambah sama nilai elevasinya. Nah, kalau udah kita bisa ngisi yang. Nah, rumus untuk kecepatan horizontal itu sendiri
Terus kecepatan horizontal itu ada sama dengan nilai C habis itu dikali dengan nilai ini nilai N, terus dikali buka kurung 1 ditambah cos dalam buka kurung radians buka kurung nilai M terus dikali pakai nilai ini di sini, berarti kita ketik aja B37 terus dibagi sama nilai D terus tutup kurung 2 kali dikali cos H buka kurung nilai M lagi dikali nilai ini dibagi sama nilai D terus tutup kurung 2 kali dibagi dengan buka kurung 2 kali cos buka kurung radians terus buka kurung itu nilai M dikali nilai B37 kita ketik aja terus dibagi dengan nilai D lagi terus tutup kurung 2 kali ditambah cos H buka kurung nilai B nilai M terus dikali pakai nilai ini nilai X ini terus dibagi dengan D lagi terus tutup kurung 3 kali terus dipangkatin 2. Nah di sini karena bakalan di drag kita pakein dolar, jadi dolarnya tuh ada di nilai C ini di dolar terus nilai B juga di dolar terus nilai B juga di dolar nilai B37 tuh nilai dolarnya yang di awal aja nilai C nya juga di dolar semua nilai B33 nya dolar semua nilai C36 nya ini yang depan aja yang di nilai C nya ada depan yang di dolar
Terus C6 ini semua di dolar. Terus B33 juga semua di dolar. B37-nya yang awal, yang depan aja yang dolar. Terus C6 ini di dolar semua. B33 di dolar semua. C36 ini yang tengah yang di dolar. C6-nya juga semua di dolar. Terus itu di enter. Nah, udah kita langsung drag ke samping. Sudah berkabel. Nah, terus habis itu kita ke nilai ini, nilai kecepatan vertikal. Ini sama aja sih isinya tadi, sepertiga 3 dikali aja sama nilai YS-nya. Enter 2/3 ya, dikali sama nilai YS-nya. Terus ini nilai D tambah sama nilai elevasinya. Enter. Nah, itu di sini ini sebenarnya rumusnya sama ini. Kita sama-sama ini kan bedanya cuma kecepatan horizontal sama kecepatan vertikal. Ini bisa di copy aja langsung. Terus ditempel di sini, di sini. Terus kita ganti nih cos-nya, satu cos ini kita ganti sini. Terus B37-nya ini tuh kita ganti ke B45. Terus cos ini kita ganti sinta. Nah, ini C36 kita ganti ke C45. Nah, ini B37 di B45. Terus ini C36 kita ganti C45. 44 C situ dah. Cepat banget ya. Aja. Nah, terus ini nggak apa-apa nilainya 0. Kita drag aja ke samping. Terus ya drag ke bawah. Sorry.
Hmm, ini setelah itu di sini. Baik, nanti. Nah, jualin lagi. Terus terus habis itu ini sama, kita lanjut ke 7. IS nilai itu kita pakai rumus kecepatan maksimal itu rumusnya sama dengan buka kurung nilai C dikali dengan nilai N kurung buka kurung 1 ditambah cos buka kurung radian buka kurung nilai M dikali dikali pakai nilai ini sendiri B52 terus tutup kurung 1 kali dibagi nilai C6 bentuk G terus ditutup kurung 2. Nah, karena mau di itu kita ini dulu kita dolar dulu. Terus kita bisa langsung bersama
Nah, terus kita bisa nyari nilai volume transport sama energinya. Buat nilai volume transport itu dia rumusnya sama dengan buka kurung 2 kali 16/3 tutup kurung 1 kali, terus itu dikali nilai C, nilai D maksudnya, bukan, itu nilai dari nilai ini benar, tapi dia dipangkatin ke 3. Nah, terus habis itu dikali nilai H tutup kurung dipangkatin sama 0, terus kita bakalan saya jadi enter. Terus energinya itu rumusnya lumayan panjang, sama dengan buka kurung 8 dibagi dengan buka kurung 3 dikali SQRT buka kurung 3 2 kali dikali sama 1025 dikali dengan C, ini nilai G, habis itu dikali buka kurung nilai H dipangkatin 1,5 tutup kurung dikali buka kurung nilai D dipangkatin 1,5 tutup kurung 2 kali dikali 10 pangkat -3. Jadi hasilnya itu kita lanjut ke pembuatan grafiknya. Nah, jadi di sini kita bakalan bikin grafik. Nah, grafiknya itu pertama kita bisa ke insert, habis itu charts, kita ke yang sketcher with smooth line. Terus di sini kita select data, add data. Nah, series name-nya itu X sama dengan min 5. Terus series X values-nya itu data dari min 5 itu kita drag aja. Terus untuk Y values-nya itu yang
Seharusnya di off. Nah, kita add data lagi. Ini X sama dengan min 4. Terus X seriesnya itu ya seriesnya. Nah, tadi ini tuh diperlakukan sama sampai ke titik yang 5 ini. Jadi kalau udah nih kita tinggal copy aja. Nah, dia grafiknya bakalan A tambah axis sub chart itu elevasi versus T yang